Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Advokes kelas D. Di sini kami akan menyampaikan mengenai penentuan institusi kemitraan dan perannya. Dan berikut merupakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Deva Sinta dengan NIM 202110101076. Ada Rahmi dengan NIM 202110101110. Ada Farhan Dwi Purnama dengan NIM 202111101167. Ada Natanila dengan NIM 202111101168. Ada Ellen Safira dengan NIM 202111101172. Lalu ada Novita dengan NIM 20211110117176. Selanjutnya ada Safira dengan NIM 20211101111179, dan ada Dea Manda dengan NIM 202111011182. Dan berikut merupakan topik yang akan kami bahas. Yang pertama adalah latar belakang, lalu selanjutnya ada penentuan institusi kemitraan dalam advokasi kesehatan, lalu ada peran institusi kemitraan dalam advokasi kesehatan. Selanjutnya ada analisis artikel, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Latar belakangnya yaitu proses kemitraan terjadi karena adanya prinsip prinsip saling membutuhkan, mempercayai, dan menguntungkan dalam melaksanakan program, khususnya meningkatkan kesehatan masyarakat. Dalam upaya advokasi yang dilakukan penting untuk membangun relasi ataupun kemitraan yang dapat berkelanjutan baik dengan individu, organisasi, profesi, masyarakat, ataupun instansi yang memiliki kesamaan dan peran penting dalam upaya advokasi. Kemitraan bidang kesehatan tidak hanya melibatkan pemerintah, masyarakat, melainkan dengan sektor lain dan institusi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diatasi. Hal inilah yang nantinya dapat saling mendukung dalam mewujudkan dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya advokasi yang dilakukan dapat dilaksanakan secara maksimal, sehingga adanya kolaborasi yang lebih luas dapat membantu dan mendukung dalam meningkatkan partisipasi baik masyarakat maupun pihak lainnya. Selanjutnya ada penentuan institusi kemitraan dalam advokasi kesehatan, yaitu yang pertama ada identifikasi mitra. Pada advokasi kesehatan, lembaga kemitraan dapat dibagi menjadi 4, yaitu ada lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, dan tim penggerak PKK. Instansi pemerintah akan cenderung berada di sisi kepentingan pemerintah. Instansi pemerintah dan non-pemerintah memiliki latar belakang, tujuan, dan strategi masing-masing sesuai dengan kebutuhan tiap instansi. Proses pembentukan kemitraan advokasi kesehatan yang harus dilakukan yaitu yang pertama adalah penjajakan dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Lalu yang kedua yaitu penyamaan persepsi dengan mitra advokasi kesehatan. Yang ketiga yaitu pengaturan peran dan tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan. Yang keempat adalah komunikasi dan koordinasi dalam persiapan advokasi kesehatan. Yang kelima yaitu pelaksanaan kegiatan advokasi, dan yang keenam adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan advokasi kesehatan. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab mitra. Untuk menyusun kewenangan mitra advokasi kesehatan dalam rencana kerja dapat mengacu pada kesepakatan bersama yang telah tertera dalam MOU atau nota kesepahaman atau keputusan bupati, wali kota maupun camat. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan kerja kemitraan, yaitu yang pertama ada melalui komunikasi dan koordinasi. Melalui komunikasi dan koordinasi merupakan pelaksanaan program kesehatan yang dilakukan dengan pendekatan kemitraan
sehingga dapat berlangsung dengan baik dan hasil yang optimal dalam penyusunan rencana kerja terdapat dalam 5W. Selanjutnya, yang kedua ada peningkatan kapasitas mitra, yaitu kegiatan yang biasanya dilakukan dengan melakukan orientasi, seminar, atau workshop program kesehatan yang berkaitan dengan program kerja kemitraan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan mitra dan perannya masing-masing dengan memperhatikan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan mitra. Next. Selanjutnya yaitu bentuk kemitraan. Menurut Sulistiani, fenomena hubungan kerjasama antar organisasi pada umum yaitu ada tiga, yaitu yang pertama ada subordinate union of partnership, yang kedua ada linear union of partnership, dan yang ketiga ada linear collaborative of partnership. Subordinate union of partnership yaitu penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif, memiliki status, kemampuan, atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Yaitu yang selanjutnya yaitu yang kedua yaitu linear union of partnership, yaitu penggabungan secara linear dan pihak yang bergabung adalah para pihak yang memiliki persamaan secara relatif seperti kesamaan tujuan, misi, besaran atau volume, usaha atau organisasi. Lalu ada status atau legalitas. Dan yang terakhir ada linear collaborative of partnership, merupakan penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, tidak saling tersubordinasi, namun tidak ada perbedaan besaran atau volume, status atau legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang selanjutnya yaitu peran institusi kemitraan dalam advokasi kesehatan. Kemitraan adalah hubungan yang setara dan adil antara dua pihak atau lebih untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek tertentu berdasarkan saling membutuhkan, kepercayaan, penguatan, dan manfaat. Membangun dan memahami evaluasi kemitraan dalam melaksanakan program kesehatan bersama memerlukan komunikasi yang sering dan terjadwal antar mitra. Next. Terdapat 7 landasan menurut Kemenkes RI. Dalam Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2019 yang harus diperhatikan dan dipraktikkan dalam mengembangkan kemitraan, yaitu yang pertama, saling memahami kedudukan tugas dan fungsi masing-masing. Yang kedua, saling mengakui kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga, saling berupaya untuk membangun hubungan. Yang keempat, saling berupaya untuk mendekati. Yang kelima, saling terbuka terhadap kritik atau saran, serta mau membantu dan dibantu. Yang keenam, saling mendukung upaya masing-masing. Dan yang terakhir, saling menghargai upaya masing-masing. Next. Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan. Antara lain, yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Maksudnya, individu, organisasi, atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa semua atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati. Yang kedua, prinsip keterbukaan. Maksud dari prinsip keterbukaan sendiri, maksudnya kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota, serta berbagai sumber daya yang dimiliki, semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu di antara golongan. Yang terakhir yaitu prinsip asas manfaat bersama. Yang dimaksud ini adalah organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama. Next. Prinsip-prinsip kemitraan menurut WHO. Dalam Departemen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010 untuk membangun kemitraan kesehatan, Polismaker, Health Managers, Health Professional, Academic Institution, Communities Institution. Adapun ruang lingkup kemitraan secara garis besar adalah yang pertama yaitu persiapan,
kedua inisiasi kemitraan, ketiga pelaksanaan kerjasama, keempat pelaporan, yang kelima publikasi hasil kerjasama. Next. Contoh kemitraan sendiri, lembaga kemitraan advokasi kesehatan, yaitu lembaga BKPK, berpendapat adanya lintas program di lingkungan Kementerian Kesehatan agar program Kementerian Kesehatan dapat disetujui atau diterima oleh pelaksana lapangan. Sedangkan lobby BKPK berbeda dengan aksi advokasi program. Peran dan fungsi BKPK termasuk melakukan analisis dan membuat rekomendasi kebijakan. Menurut BPK sendiri, saran kebijakan harus dikomunikasi melalui taktik advokasi agar para pemangku kepentingan dapat mengadopsinya. BPK lebih lanjut menetapkan bahwa pedoman advokasi harus mencakup kriteria advokasi, media advokasi, dan tujuan advokasi. Kemudian, BKPK menggarisbawahi bahwa materi usulan kebijakan yang disampaikan sudah up to date. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan instrumen pengukuran indeks mutu kebijakan lembaga administrasi negara atau LAN. Selanjutnya, pedoman indeks mutu kebijakan ini harus diadopsi sehingga dapat digunakan di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan koordinasi dari BKPK. Next. Baik, selanjutnya yaitu analisis jurnal. Di sini berjudul Peran Pekerja Sosial Koreksional dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum di LKSA Bengkel Jiwa Kabupaten Jember yang diteliti oleh Atik Rahmawati Wahyuni Mayangsari pada tahun 2022. Nah, berdasarkan hasil analisis pada jurnal tersebut, terdapat bahwa kasus mengenai pengaduan anak menurut klaster pelindungan anak yang telah diterima oleh KPAI pada tahun 2019 didapatkan kasus ABH atau anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kasus yang terbanyak dalam melakukan pengaduan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Bengkel Jiwa merupakan salah satu LPKS yang terdapat di Jember yang melaksanakan rehabilitasi dan integrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, kemitraan atau partnership ini merupakan salah satu strategi dalam mencapai suatu tujuan dari lembaga. Kemitraan dengan stakeholder juga memiliki kepedulian pada anak dalam memberikan ruang gerak yang lebih maksimal. Nah, peran pekerja sosial dalam proses rehabilitasi ini dan reintegrasi sosial anak berkonflik dengan hukum pada LKSA Bengkel Jiwa di Jember, yaitu menjalankan perannya melalui usaha preventif, rehabilitatif, dan juga reintegrasi. Adapun lembaga mitra yang bekerja sama dengan LKSA Bengkel Jiwa ini diantaranya yaitu kepolisian, kejaksaan, Bapas, pekerja sosial dinas sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Penduduk, dan pencatatan sipil pemerintah setempat maupun masyarakat. Analisis jurnal yang selanjutnya yaitu dengan judul Analisis Tata Laksana Promosi Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Simpang 3 Pekanbaru yang diteliti oleh Winda Septiana pada tahun 2021. Nah, berdasarkan hasil kajian ini, petugas promosi kesehatan Puskesmas Simpang 3 mengutamakan kerjasama dalam setiap program agar program tepat sasaran dan program dilaksanakan secara berkelanjutan. Promotor kesehatan membentuk kemitraan sehingga para mitra dapat membantu memastikan bahwa program berjalan secara konsisten sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi komunikasi informasi edukasi atau KIE melalui framework partnership cukup baik. Nah, persentase pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan pengecoran sudah mencapai 50 hingga 60%. Namun, implementasi KIE ini masih rendah, yaitu pentingnya penggunaan jamban saniter hanya 39%. Diharapkan kedepannya para petugas promosi kesehatan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat. Strategi kemitraan yang dikembangkan oleh Puskesmas Simpang 3 ini meningkatkan efektivitas promosi kesehatan dengan berpegang pada prinsip-prinsip inti kemitraan. Kegiatan promosi kesehatan ibu dan anak tidak hanya menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh aparatur pemerintah sendiri, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat yang secara langsung meningkatkan kualitas derajat kesehatannya.
Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang dapat menjawab keinginan masyarakat dan bukan sekadar program untuk melaksanakan program pemerintah seperti yang terjadi saat ini, yaitu pelaksanaan strategi promosi kesehatan ibu dan anak untuk melaksanakan program pemerintah tanpa partisipasi yang besar. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Institusi kemitraan dalam upaya advokasi kesehatan merupakan langkah yang dapat mendukung dan mendorong kegiatan advokasi berjalan lancar dan dapat mencapai tujuan. Bermitra dengan banyak komponen dapat meningkatkan kekuatan untuk membangun opini publik, menciptakan lebih banyak koneksi saluran informasi, dan dapat memberikan informasi kepada publik terkait advokasi kesehatan yang akan dilakukan. Pada institusi kemitraan terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami oleh masing-masing anggota kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan, prinsip keterbukaan, prinsip azas manfaat bersama. Dalam implementasinya, studi kasus menunjukkan bahwa terdapat institusi puskesmas yang berhasil menerapkan program Educational Information Communication atau KIE melalui strategi kemitraan dengan pemerintah dan sinergitas antar petugas promosi kesehatan untuk menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat. Dengan adanya penerapan kemitraan dalam implementasi, kasus yang ada telah menunjukkan bahwa fungsi kemitraan dapat mendukung kegiatan promosi kesehatan, terutama halnya pada advokasi kesehatan. Lalu ada pun sarannya yaitu identifikasi mitra, tujuan kemitraan, serta prinsip kemitraan merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kemitraan advokasi kesehatan. Pada studi kasus yang dibahas, tidak terdapat identifikasi penentuan institusi kemitraan serta tujuan dilaksanakannya kemitraan secara spesifik, sehingga tidak diketahui seberapa efektif penentuan mitra advokasi kesehatan. Namun, dalam studi kasus yang telah dibahas, dapat diketahui secara umum tujuan program dan output kemitraan yang dihasilkan sehingga program yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar, adanya kerjasama antara mitra. Dan kemudian ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.